Ustadz, di jalanan saya menemukan brosur bid'ah siapa takut, brosur terlampir. Apakah sebenarnya arti bid'ah itu? Karena dalam tulisan ini bid'ah itu ada 5 macam. Mohon diterangkan satu persatu. Nah, apa wujudnya kok 5 macam satu persatu? Jadi yang karena kamu sudah saya keluarkan tentang brosur bid'ah dan sunnah, kamu pelajari di situ. Jadi yang dilarang bid'ah itu adalah bid'ah dalam ibadah. Nah, misalnya brosurnya ini yang kamu berikan saya ini, ya. Itu memang bid'ah siapa takut, judulnya begini. Nah, bid'ah siapa takut ini loh, gede judulnya. Bid'ah siapa takut. Cuman mau bid'ah takut kemarin ojo wedi dosa, malah gitu kemarin. Oh dosae ra wedi kok ya. Nah, mau kowe ra wedi dosa ya kena, ra wedi bid'ah ya boleh. Hanya ini di dalam di pengajian ini pengajian agama. Ya, maka saya terangkan apa adanya. Ya, kalau Nabi kita mengatakan, apa kata Nabi? Dalam satu hadis diterangkan, inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan itu kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jeleknya urusan perkara yang diada-adakan. Nah, perkara di sini maksudnya perkara ibadah. Lah padahal di situ tidak menyebutkan ibadah, kok ngerti ibadah? Nanti ada keterangan di hadis lain. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah kata Nabi. Setiap ibadah yang baru, bukan duniawiyah yang baru. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat tempatnya di neraka. Mulane kowe siapa takut bid'ah? Padha karo siapa wedi ning neraka mlebu ora apa-apa. Mlebu neraka itu boleh kok. Malah Allah mengatakan wa basyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih orang-orang yang kepengen masuk neraka itu. Nah kok kabar gembira siksaan pedih? Umumnya orang tuh kalau punya keinginan tercapai senang. Lah orang ini memang menginginkan masuk neraka, malah beri kabar kesenangan, beri kabar gembira. Apa yang kamu inginkan masuk neraka nanti akan keturutan. Mula Jawa di bid'ah masuk kamu. Dulu orang menjalankan ibadah secara sederhana. Yang penting baik dan bermanfaat. Baik berarti tidak bertentangan dengan syariat. Nah, bermanfaat setidaknya tidak merugikan orang lain. Dulu orang juga sangat sadar bahwa ada ragam cara menjalankan ibadahnya tanpa harus menyoal hal-hal ibadah yang pelaksanaannya berbeda dengan dirinya atau kelompoknya. Bahkan mereka sering mengutip sabda Rasulullah SAW, artinya perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Nah, ini biasa dikatakan orang perbedaan itu rahmat. Ada dalam Al-Quran, tidak akan henti-hentinya orang selalu berbedaan pendapat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dirahmati oleh Allah itu yang tidak bertentangan, yang tidak perbedaan. Kalau perbedaan itu bukan rahmat, gitu. Kalau menurut Quran loh ya, ini dibaca ayatnya. Itu dulu, tetapi kini tidak terlalu begitu. Seringkali kita dengar ada orang yang merasa paling benar dan menganggap saudaranya yang berbeda dengan dirinya adalah salah. Sekali lagi hanya karena berbeda dengan dirinya. Bahkan sering melontarkan tuduhan itu bid'ah, itu sesat. Nabi kita tidak melakukannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah bid'ah itu? Apakah setiap bid'ah adalah sesat? Itu isinya. Kalau menurut Rasulullah setiap bid'ah itu sesat. Sekali lagi saya tekan, bid'ah dalam ibadah. Kalau bukan ibadah, Nabi membebaskan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu daripada aku.
Maka kalau urusan dunia boleh kamu kembangkan apa saja boleh. Kalau zaman Nabi perang naik kuda, kamu sekarang boleh naik tank. Hah? Boleh. Naik pesawat dulu rongeneng ya, boleh kamu sekarang naik pesawat. Kalau dulu paling jauh lemparan tombak lemparan batu, ya, melempar, sekarang boleh dengan nuklir. Silakan. Itu perkembangan dalam duniawiyah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kemana-mana Nabi naik unta, naik kuda, kamu naik Honda boleh, Yamaha boleh, Suzuki boleh. Wah, bid'ah itu. Memang itu bid'ah, tapi urusan dunia malah disuruh kita berbuat bid'ah. Urusan dunia itu berarti yang baru. Lah yang dilarang itu urusan ibadah, itu paten. Tidak boleh. Maka kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, bukan berarti kita menuduh mereka kok. Itu yang mengatakan setiap bid'ah itu, setiap ibadah yang baru itu bid'ah, setiap sesat masuk neraka. Yang mengatakan itu Nabi, bukan saya. Dan kalau kita membacakan hadis Nabi begitu, bukan mengenai orang-orang tertentu, ya. Ya yang terkena orang-orang yang melakukan ibadah bid'ah itu. Kalau orang-orang melakukan ibadah bid'ah, ada hadis Nabi yang menerangkan begitu. Kalau dia orang yang beriman, alhamdulillah, saya belum sampai mati ketahuan bahwa yang saya lakukan itu bid'ah. Mulai sekarang saya akan bertobat. Itu namanya zadathum imanan, bertambah imane. Ya diterangke ngono lah, wis ora apa-apa, Jawa dibid'ah ora apa-apa. Itu ya karepmu, aku ya ora nglarang kok, gitu. Kamu nekat bid'ah ya boleh, hanya ini masalah agama, dasar hadisnya jelas.